Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna rabbi fahman nabiyyi wa khidmal mursalin wal ilham wal malaikatil muqarrabin. Ya afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al bil istiqomah tabba'al karamata sunnah bi'abi abadika sulhan bisa'adik wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in ummatihi khususan ila hadrati sayyidina Syaikhul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekhina Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abu Zakari Muhyiddin Yahya An-Nawawi thumma ila jami' masyayikhina thumma ila jami' man hadir fil majlis syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaib radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab sabar. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis ngendikan sinten Rasul kana ana sapa malikun raja fi maning dalem golongane wong kana kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Wakana lan ana iku lahu kedue raja malik sapa sahirun tukang sahir. Falamma kabara mongko semangsane wis jumbo tuwa sapa sahir kala ngucap sapa hakaf nang sahir lil malik maring raja. Ini satu meneh ingsun iku qad kabirtu teman-teman jumbo ingsun. Bapak monggo kula aturi ngutus panjenengan limaring ingsun gulaman ing pemuda bocah. Wa alimu kang mulang ingsun ing gulam asihra ing sihir. Bapak monggo ngutus sapa Malik ilahi maring sahir gulaman ing bocah atau pemuda. Ya'alimu kang mulang sapa sahir ing gulam makana lan ono iku fi tariqihi ing dalem dalane gulam idza salaka tatkalane ngambah sapa gulam rahibun utawi on nglewati pandita Bapak ada mongko lungguh sapa gulam ilaihi maring rahib wasami'a lan ngrungoake sapa gulam kalamahu ing omongane rahib. Wa kana lan ana sapa rahib sapa gulam iku idza ata tatkalane teka sapa gulam as-sahira ing tukang sahir marro mongko liwat sapa gulam birahib kelawan nglewati pak rahib to pak pendeta. Bapak ada lan nunggu sapa gulam ilaihi ana sandinge rahib. Faiza ata monggo tatkalane teka sapa baleni nggih mboten nggih. Faiza ata monggo tatkalane teka sapa gulam asakhira ing tukang sihir. Darabahu mongko gebuk ing gulam
sapa tukang sihir. Fasaka mongko lapor sapa bulan dalika ing mengkono-mengkono dorobahu ila rohib maring rohib. Faqala mongko ngucap sapa rohib, idza khosyita tatkalane wedi sira asahima ing tukang sihir. Fakul monggo ngucap sira habasani ngeker ing ingsun sapa ahli keluarga ingsun. Wa idza khosyita lan tatkalan wedi sira ahlaka ing ahli sira. Fakul monggo ngucap sira habasani ngeker utawa nyegah ing ingsun sapa asahiru tukang sihir. Niki hadis panjang betul, hadis panjang. Saya menerangkan tentang sabar. Lalu dia ngomongin sabar, itu pada umumnya terbagi menjadi 3 hal. 1 sabar anil balak, wasabar anil ta'at, wasabar anil ma'as. Sabar ketika mendapat ujian, sabar melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala, dan sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Untuk sabar untuk mengikuti, tidak mengikuti hawa nafsu. Sabar anil bala, wong lek itu ujian diterima, terus ridho, terus dijimuk hikmah. Karena biasanya nek ujian kuwi mau nek gak diterima dampak buruknya bertumpuk-tumpuk. Nek sabar anit taat memaksakan diri untuk mengikuti melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Itu nek sabar anit taat. Sabar anil maksiat menahan diri untuk tidak melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi lek didelok sangka kono kan wis wajar ketika ngibadah males, iki ketika ngibadah males terus dipaksakan kuwi masuk kategori sabar. Wis umume wong ngono. Nah, nek maksiat milik iku wajar. Wajar apa boleh, Pak? Bukan tidak boleh, karena sangat banyaknya orang yang melakukan. Nah, tadi ini awalnya sabar anil ma'as berarti memaksakan diri untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Hadis ini menerangkan tentang sabar anil taat, sabar dari ketaatan. Maka Rasulullah sendiri menceritakan, iki ngerasani itu diperbolehkan ketika jenis ta'limil ilmi, karena belajar ilmu. Tapi lek ngerasa nih karena memuaskan hawa nafsu, itu jelas haram. Ngomong nih sopor ini, ngomong nih sopor ini, ngomong nih sopor itu jenis ngerasa nih memuaskan nafsu. Tapi ngerasa nih li ta'limil ilmi, mengucapkan atau menceritakan tentang orang lain karena belajar itu boleh. Utawa mencari solusi itu boleh. Li tamsil contoh boleh. Tapi lah karena memuaskan nafsu berlulak kepuasan hati, terus ngerasani marem, itu tidak boleh. Lah Rasul iki mau yang ngerasani, karena malik ilah, mifi mangkana qablaku maka lahu sahirun. Kata Rasul ada dulu sebelum kalian semua ketika berhadapan dengan sahabat, ada seorang raja. Yang di belakang raja itu orang yang dipercaya yaitu tukang sihir. Zaman biyen wis tukang sihir, makanya cara saiki kadang beberapa orang pejabat atau pedagang atau golek dukun ngono kuwi macam sikit beno model perdukunan. Raja juga seperti itu. Tapi yang dimaksud dukun tidak diperbolehkan ini dukun sahir, dukun tukang sihir. Orang sembarang dukun kok lono. Orang Jawa itu kan ngarani dukun wong iso nglantari donga akhirnya mari diarani dukun. Enek wong kecethit dipijeti dalem lumantar dipijeti terus mari diarani dukun. Ana wong melahirkan sulit prosesnya, dipluruti ditunggoni wong wedok diopeni akhirnya lancar sampai lahir diarani dukun. Nah nek dukun terus kabeh oleh makanya dibeda-bedakan, jangan asal.
Jadi misalnya sama ngomong dukun itu haram, misalnya dukun haram. Terus enek wong mijeti, kesel dipijeti, akhirnya ketika mari kayak dukun, akhirnya dia tadi haram. Kisah ini wis sirik haram, wis ora ilmu ngawur tenan. Lah sing tidak diperbolehkan sahir, tukang sihir. Tukang sihir itu mau piye? Ya wis tukang tenun, tukang gendam, tukang ndadekne antara suami karo istri bercekcok. Utawa niup teko aduan loro weteng gitu kan sihir. Dadi untuk dukun sing haram. Saiki kayaknya dukun. Sakjane dukun ki apa sih? Sama nek sing ngerti dukun ki apa? Hah? Enak sih dukun ki apa? Nah, itu masalahnya. Orang tuh nggak tahu jenis dukun ki apa, tapi wis ngarone dukun. Misalnya, lah wong ki kayak jenengan aneh-aneh ya. Maling sama ngerti, maling lah haram toh. Nggih toh. Maling lah haram toh. Tapi nek wong nukangke maling haram ora? Sama tau ngerti ukuran tukang. Sampe waduh, iki sing kene 2 meter 3 cm, sing kene 2 meter 2 cm. Dimaling sing sakmono dimaling saiki, kuwi haram ora kuwi? Betul. Nah, repot tuh. Makanya diteliti, diperinci dulu. Nek arep menentukan hukum itu diperinci dulu. Jangan asal syukur haram. Kayak neng Mekah. Aku neng Mekah delok ana wong neng Jabal Rahmah. Dikatakan, ini tempat sirik, ini tempat sirik. Sirik itu menyebutkan Allah, meminta kepada selain Allah. Sirik itu berkeyakinan ada yang bisa melindungi selain Allah. Berkeyakinan ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Intinya berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Itu jenenge sirik dohiron Allah. Dadi nek awake dhewe arep ngomongne wong sirik, kuwi kok kudu ngerti nek wong kuwi mau nyembah selain Allah. Itu nek sirik khafi. Sirik khafi kok iso diarani pamer iku sirik khafi. Pamer kok diarani sirik khafi masalahnya apa? Karena orang itu berniat melakukan amal bukan karena Allah. Dia menganggap ada Tuhan selain Allah sehingga dia memerlukan. Utawa harusnya wong beramal kan karena golek ganjaran barang Gusti. Kok malah golek ganjaran saka manusia sehingga dia menyekutukan Allah. Iku secara mendalam loh. Iku aja diarani sirik khafi, bukan sirik jali. Jadi dikatakan sirik itu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Mekah Jabal Rahmah di dalam batu itu. Orang mengatakan, ini tempat sirik, itu ada kertas, di dalamnya itu ada kertas kecil-kecil, itu dari Indonesia. Itu entah isinya apa saya nggak tahu, tapi itu sirik loh. Isinya gemuruh, tapi wes ngomong sirik. Siapa tahu di dalam tulisan yang jero kertas itu Allahumma rzuqna misalnya, ya Allah rezeki, berikanlah kami rezeki. Mintanya kepada Allah. Orang jalan, hai batu, berikanlah saya rezeki. Nah itu baru sirik. Aja sembrono ngomongin sirik. Sirik itu meyakini ada Tuhan selain Allah dan meyakini ada yang lebih pantas, disembah selain Allah. Beda. Sembrono. Jadi enek penentu sing nulungi, ada penentu yang memberi rezeki, enek lantaran nulungi, enek lantaran rezeki. Allah memberikan kita rezeki berupa uang lewate majikane dhewe bisa jadi. Allah memberikan kita kesembuhan, Allah sing memberikan kesembuhan. Allah menggerakkan dokter untuk mau mengobati. Allah menggerakkan kita untuk datang kepada dokter. Akhirnya ada proses obat mengobati sehingga diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi kesembuhan milik Allah. Jadi deling-eling, aja syukur muni sirik, aja syukur muni sirik jarene dhewe.
Jadi dukun, kayaknya ora dukun ki apa sakjane ya. Wong ning desa iki tukang apa jenenge pijet diarani dukun, apa diarani dukun. Wong aku ki lho kadang ning apa jenenge ning bengkel motor. Ane di Pak, motornya rusak lho. Lah ajeng arep di Pak, tak gan dukune. Dukun motor kuwi haram bisa, sirik bisa. Ya ono wong sing arep nganu ning gone tukang pijet ki ngomong gredo, enak to iki. Ajeng gredane yoga ngono. Tukang pijet. Iku dileng-eleng aja gampang. Saiki zaman akhir itu orang belum tahu persis yang dikatakan sudah vonis. Mesti sirik, mesti anu dan saat terus. Dipahami dulu, ojo angger. Jadi zaman dulu sampai zaman sekarang juga kalau ada orang golek dekengan, tukang sihir, tukang apa misalnya pejabat itu dari dulu juga ada. Jadi buat sampai sekarang pun enak orang yang berlari minta doa kepada orang tua, terus minta doa kepada para alim ulama, para guru. Ya ono sing berlari ning tukang klenik terus golek kembang mayang lho wis dan saya merasa ingin minta kepada Allah dengan beberapa lantaran. Tapi nek sampai minta kepada selain Allah Ta'ala, itu hukumnya sirik. Mesti minta ini dong, jangan jelas ini bolak-balik. Pak dokter, tolonglah istri saya ini sakit. Tolonglah Pak dokter, obatin istri saya. Kamu lebih sirik boleh? Kan maksudnya dari secara hati meyakini kesembuhan milik Allah. Dan ketika dia datang ke dokter, ketika dia datang ke tukang pijat, ketika nggak punya uang tukang ngori bos ben kerja, itu sedang netapi, sedang mengikuti aturan, yaitu berikhtiar. Mana mungkin masalah di tukang dokter, Pak dokter saya tahu kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin Anda tidak bisa menyembuhkan istri saya. Ini teko wis gak penak omongannya. Saya yakin Anda itu tidak bisa apa-apa. Saya yakin Anda itu tidak pengaruhnya apa-apa. Sembuhan hanya milik Allah Ta'ala. Terus baru ini ngomongnya kowe lek kon ngobati bojomu piye jan. Jadi masalah kesembuhan, masalah Tuhan, masalah perlindungan itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita manusia mau ditugaskan untuk berikhtiar. Ketika sakit berikhtiarlah cari obat. Nek iso golek obat dhewe nek gak iso golek topik. Kalau gak topik ya dok. Nek kamu capek berikhtiarlah, leren istirahat kurang marem golek tukang pijet. Ya. Donga rumangsa ora mandi. Rumangsane donga mandi, ikhtiar jaluk ditungane bapak mama, jaluk ditungane bapak guru, ibu guru. Kurang mantep dongamu, amalmu rapat genah, maka berwasilahlah kepada amalnya orang-orang soleh. Rasulullah SAW pernah berwasilah kepada fuqaraul muhajirin. Heran betul aku. Rasul Allahumma inna nas'aluka bi fuqara'il muhajirin. Ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan karomah, dengan kemuliaan orang-orang fakir, atau dengan kemuliaan orang fakir muhajirin di sisi. Pernah balik karena itu hadis panjang betul. Jadi ojo syukur ngomong sirik, ojo anggur ngomong sirik, dipahami benar-benar dulu. Syirik itu menyekutukan Allah Ta'ala, menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Loh zaman dulu itu orang lewat orang-orang tokoh-tokoh sing biyen kuwi mau tinggi lantaran pada Tuhannya. Delok ning Al-Qur'an itu bisa. Tapi bahasanya menyembah, la ambudu, saya tidak menyembah mereka kecuali cuma wasilah untuk mendekatkan pada Tuhan. Bahasanya menyembah. Nek kita bukan menyembah, tapi wasilah. Karena kita paham Nabi Muhammad SAW, kita paham para aulia, para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Diling-iling tenanan kuwi ojo gampang ngawur. Niki menerangkan tentang sabar, di mana dulu jari Rasul menceritakan tentang orang dulu ada seorang raja yang punya tukang sihir.
Lah tukang sihir ku wis tua banget. Karena sudah tua, dene apa jenenge wis cedhek karo kematian, njaluk karo Pak Raja, tolong datangkan kepada saya pemuda yang berkualitas, yang berpotensi, yang berketurunan bagus untuk saya turunkan ilmu saya ini supaya bisa menjaga kerajaan ini. Tenang, di bulannya Cah Nom sing berkualitas, orang Cah Nom ambaradul kan, Cah Nom berkualitas menurut Pak Raja. Akhirnya betul, digolekne tenanan sampai teko Cah Nom. Ternyata anak muda itu betul-betul berkualitas tenang. Anak muda itu kan dipanggil dari mungkin tempat di tekakno arep didadekne pewarise tukang sihir atau pewarise wong sing paling sekti nang kerajaan kuno. Nggih betul. Artinya akan menjadi orang yang mulia menurut kerajaan itu. Tapi memang pemuda itu berkualitas, cerdas, hebat, mau menerima mana yang baik dan mau meninggalkan mana yang buruk. Tenang, didatangkan, diomongi, konteko oleh Pak tukang sihir supaya diulang. Ternyata nenggone Pak tukang sihir kalau omahe pemuda itu melewati pendeta. Zaman itu belum, bahasanya belum ulama, belum kiai, belum wali, tapi bahasanya rohib. Rohib itu tokoh agama, ahli kitab zaman dulu. Agama Islam, berarti agama Islam zaman dulu. Saurunge Kanjeng Nabi. Tadi ngarane rohib wis tokoh ulama, ahli kitab zaman dulu. Nah, karena pemuda ini memang pemuda berkualitas, dia suka ilmu. Ngerti nek rohib itu tukang ngaji. Tadi kerungu nek rohib tukang ngaji, dia lewat di situ pasti dia duduk mendengarkan tausiah rohib tersebut. Baru setelah selesai tausiah, beliau si pemuda teko ngene tukang sihir. Dia ulang tukang sihir. Cuman ketika tukang sihir si pemuda nyampe tukang sihir cerita mau teko ono pendeta atau rohib, aku ning ngono mesti digebuk. Tapi enggak oleh. Sampai pada akhirnya berarti diulang dua orang, siji tukang sihir, loro rohib utawa ulama ini pemuda ini. Jadi dua ilmu yang dimasukkan, satu ilmu tukang sihir, dua ilmu ulama. Tapi pemuda itu netral, dia memang punya niat yang bagus. Kaya wae dhewe, kuwi ngaji tahun-tahunan berperkara entuk HP wis bar. Aja lemah-lemah ya dadi santri. Mosok ngaji wis kadang setahun, 2 tahun berperkara titik ngene wis mandeg ngajine, wis naudzubillah min dzalik. Alangkah remeh prinsipmu. Iki contohnya Cah Nom iki. Cah Nom wis genah ditawari menjadi orang mulia, bakal diwarisi ilmu sihire, tukang sihir ning kerajaan. Itu kan luar biasa. Jadi berarti dia diulang, sing serius diulang sihir ning dalan kepada ulama sok ngrungokne pengajian ulama tersebut. Akhirnya di dalam diri niku ana kejanggalan. Jadi sing bener ndi? Sing bener ndi? Suatu saat ketika di jalan kuwi mau ning dalan nek ula gede, ula nggo apa sing intine hewan yang besar. Sehingga hewan iki mau menghalang-halangi orang lewat. Wong lewat itu dikapai bono macan atau ulo atau apa, intine wae hewan gede betul. Si pemuda ini lo bingung, ini mantul iki. Tapi pemuda ini iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya pemuda ini batin itu metu kata-kata, ya Allah, tunjukkan mana yang benar antara si rohib atau ulama tadi dengan tukang sihir. Akhirnya mengambil batu kecil, berbicara dalam hati, ya Allah, ketika Pak Rohib yang benar, maka ini saya lemparkan, tunjukkan kepada saya dengan cara ini saya lemparkan, hewan itu mati seketika. Nek si Rohib iki mau salah, sing bener tukang sihir tak uncal enggak apa-apa. Dalam waktu diuncal tek mati tenang. Ulo sih mati. Berarti pemuda itu menemukan jawaban bahwasanya ulama yang benar. Ya sampai lagi caca ngaji paham. Maka orang cerdas si rohib itu antara gelem tukang sihir dengan gelem tukang ulama, karena dia belum tahu benar-benar endi sing bener antara si ulama karo tukang sihir. Nenek sampean kadang-kadang wis genah-genah sing bener si A kok sing kok tutne si B. Kuwi sing ngeri kuwi.
Wes genah-genah sing salah B, sing bener A, sing kok tutune malah B. Dadi ojo jimut dalil-dalil sing sifatnya sama jaluk rukhsah, jaluk kemurahan. Oh kamu benar-benar tahu yang benar ini, yang salah ini, sing itu malah sing salah. Salah ngaji karo dolan ya bener di. Bener ngaji malah milet tuh dolan. Itu sok bertanggung jawab dewi. Makanya orang dipilihkan lah ibaratnya gak ngerti sing bener sing salah mungkin jadi ngapura, tapi harus genah-genah ngerti bener, salah bener, salah kok milih sing salah itu payah. Lagi pemuda ini begitu jatuh tek mati dia langsung paham bahwasannya yang bener itu ulama. Wes teko makom ngono deh. Akhirnya datanglah karo ngene rohibe ulama. Pak Rohib, Pak Yai, Syekh, saya mengalami kejadian yang seperti ini, terus diceritakan tentang batu dilempar dan saya sekarang yakin bahwasanya yang benar adalah engkau dan cak terus ya. Jadi si rohibmu berarti naam benar, dan sekarang kamu makomnya sudah lebih tinggi daripada saya, nggak perlu didikan saya. Jadi ini si ulama tersebut, maka sekarang jalanlah kamu, jalani hidupmu, kamu sudah punya makom yang melebihi makom saya. Nanti kalau kamu dapat ujian jangan bawa saya. Jadi ulama ini bab sabar anit to'at zaman dulu. Maka to'at, keyakinan kita yang benar itu harus kita pertahankan. Jangan hanya males ini sih, tapi harus kita pertahankan. Jadi zaman dulu tukang sihir sing keyakinan salah, karo rohib sing keyakinan benar, mau berlawanan, mungkin tukang sihir mungkin. Jadi akhirnya karo Gusti Allah diwai karomah wali, carnomu wali, rohbi wali. Jadi diwai karomah kaiso nglantari kesembuhan marang wong sing sakit, kista, penyakit buta, penyakit apa sarana-sarana itu dilantari kabeh. Begitu dilantari kabeh mari, akhirnya kabar kehebatan pemuda itu sampailah kepada raja dan sahabat karib raja ini ono sing buta. Kan terkenal. Sampai sing buta terus tekan moro pemuda nggo pirang-pirang bondo. Karo ngomong, "Hei pemuda, kalau kamu mampu menyembuhkan penyakit saya, maka apa yang saya bawa, saya tempatkan di samping kamu itu semua milik kamu." Bayangkan bahan raja. Kalau saya ini bahan presiden tidak banyak. Kalau dulu bahan raja itu luar biasa. Emas ini peti-peti. Sak bojo wedoan bareng gue pirang-pirang. Ora siji loro, mungkin puluhan. Wedokane yo puluhan, masih pirang-pirang, duit pirang-pirang, tanah pirang-pirang. Nek kowe gelem mampu menyembuhkan itu milik kamu. Jadi si pemuda itu berarti pemuda kan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajanya tidak, dan kerajaan zalim. Si pemuda mengatakan saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu imanlah kepada Allah ta'ala, saya akan doakan semoga kamu sembuh. Nah, baru mau malah gak ditompo. Jadi sing sembuh ki mau tobat, kancane ki mau enggak. Akhirnya ditangkap pemuda karo raja. Ditangkap, disiksa bedino. Ditakoni, kowe percaya tentang agama yang seperti ini dari mana? Wes orang aku. Mau si kiai mau ngomong, engko nek kowe entuk ujian jangan bilang-bilang tentang saya. Wah, akhirnya si pemuda ini nggak kuat. Tetap akhirnya ngomong Pak Rohib kayak sing mari aku biyen. Pak Rohib yo ditekano. Iki akan ada puncaknya. Puncak kehidupan si Pak Rohib. Tadi Rohib iki mau orang yang beriman, gak banyak teman tapi beriman. Dia melahirkan pemuda iki mau ya. Jadi pemuda itu kan terlahir dari ulangannya si Rohib. Maunya Rohib dhewe to. Tadi Pak Rohib diceluk, diomongi, kembalilah kamu kepada agama kami. Jadi biar misalnya agamanya penyembah selain Allah Ta'ala, jelas biar penyembah agamanya penyembah selain Allah Ta'ala, dan diomongi, kowe gelem gak balik nyembah Tuhan kami, gak nyembah Tuhan Allah Ta'ala lagi, tidak mau. Ikut jenenge sobat mempertahankan akidah. Akhirnya gerasi dicimut ditembak lindas ini. Kembali gak kamu? Kembali gak kamu ke agama yang dulu?
Iki butuhnya kesabaran tenanan, kowe sabar tenanan ora. Nek kowe ora sabar mempertahankan akidahmu, ya mesti gredet. Jarene Pak Roy tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cara Muhammad cara dulu ibaratnya zaman Nabi Musa ya ala asyhadu anna Musa na Rasulullah. Gak terus langsung diberet gerak belah dadi luru mati sira. Mati dalam keadaan husnul khotimah, mempertahankan keyakinan dan keimanan. Sabar. Kuwi lho bayangkan orang dulu itu mempertahankan kebaikan sampai di kono. Awake dhewe guru nglakoni apik ning pondok, kon ngaji. Wis yo kadang catering, kadang yo wis turune yo penak, banyu yo penak dan kok yo aneh-aneh. Dah no. Awake esuk disiksa kaya ngopo dengan kersane Allah Taala wis dipermudah seperti itu malah enggak gelem nglakoni doa. Sing ditambani mari mau tekane juga kowe gelem gak balik agama biyen. Orang masalah melok, orang malah melok parah gak gelem tumpang graji belah berat. Mati kan akhirnya. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena mempertahankan keimanan. Kuwi sing dimaksud sabar anit taat. Puncaknya di situ. Pokoknya walaupun mati tetap mempertahankan akidah agama Islam. Akhirnya gak ada si pemuda ini mau dia mau kowe gelem gak balik kepada agama yang dulu. Nah, gelem balik tak mulyakno kowe dadi juru nasihat tertinggi ning kerajaan. Tidak. Akhirnya gerombolan kabeh di prajurit kumpul ke pemuda ini bawa ke atas gunung. Ke gunung. Engko nang gunung takoni, gelem balik ning agama neh enggak? Nek enggak gelem uncalno, nek gelem selamat go balik nang. Yo go tenan Islam. Kita balik nek kok ini rohib melahirkan pemuda ini ya tentang akidahnya. Jadi kon dhuwur gunung takoni, nek kono sing dhuwur gunung, urung situ ditakoni ya. Si pemuda itu jawab apa jenenge donga karo Gusti Allah. Kamane, ya Allah, cukupkanlah perlakuan mereka dari saya untuk saya. Artinya ya Allah tolonglah kami. Tolonglah saya. Tenang. Begitu tuh kono ketika si dungo apa jenis si pemuda mendungo ternyata gunung ini reaksi kalau besar diwai wahyu bereaksi gunung bisa ngerek kayak gempa. Lah sing gempa itu sih tok nih singgo ini prajurit itu pemuda ini gledek balik ning raja. Lah sing model-model sampean kok ning sambat mesti blow wahyu pindah negara iya gak? Iku gak balik meneh kerajaan. Ingat apa jenenge gaya drenah balik raja nih. Nah awake dhewe mesti blanis pindah desa sing wangi-wangi kok tindak. Iki balik meneh dengan raja. Raja lho. Nanti prajurit sing arep mateni sampean, mateni kowe jare. Dirampungi karo Gusti Allah dirampungi tak dongakno. Wah akhirnya nyeluk meneh grup prajurit. Celuk. Kowe iki cahnom kowe ning tengah lautan. Engko lek ke tengah lautan takoni gelem balik agama ora? Nek gelem balik agama selamat nek. Nek ora gelem nek. Guru wae prajurit serono. Gua tenang tengah laut. Cik tengah laut urung diunjalno si pemuda ndonga meneh ya Allah cukupkanlah perilaku mereka terhadap saya. Moro dua anu laut malik langsung numplek cah nopi mlaku ning dhuwur banyu. Balik meneh ning raja meneh. Nah, awake kan mesti blow selamat. Nek ora mesti awake gayane lho, aku dilawan. Enggak, sampe pemuda itu balik meneh. Santai ngene raja itu. Begitu dengan raja dulu. Lah kok balik meneh. Lah di prajurit sing anu kowe. Wis dirampung karo Gusti Allah, serampung dia. Ngono raja bingung kan, tiba-tiba delep ra kena, diunjal ke gunung ra kena, ora iso mati. Wali. Nah awake kan terus gaya mesti jalan jadi raja misalnya. Enggak, si pemuda mengatakan, kamu Pak Raja tidak akan mampu membunuh saya, tidak akan mungkin. Kalau bukan Tuhanku yang berkehendak, sama gelem tak tutu carane mateni aku. Nah, gimana? Orang sober loh. Tadi yang dipentingkan bukan keselamatan dirinya, tapi yang dipentingkan adalah keselamatan syariat agama. Untuk yang dipentingkan adalah perintahnya Allah. Sabar. Gelem
sampean ki mau tak dudu carane ben iso mateni aku, jare si pemuda. Boleh, jare raja. Nanti bawalah saya, sampean salib aku ning dua pelepah kurma. Dadi nek kurma loro, ibaratnya nek wit loro, salib karo pelepah kurma. Nek pelepah kurma kuwi ditujup karo pelepah kurma ini disalib. Apa ning wit kurma to piye penting ning dua pelepah kurma. Setelah itu panahlah saya dari panah saya. Jadi beliau itu si pemuda duwe anak panah. Kuis mulai lantaran dan tujuannya akhirnya ambil anak panah saya juga panah ambil engkau kon manah kon maser aku kon maser panah lah tapi sebelum panah sampean munio lah ning gini bahasane syaratnya Canom mengatakan sampai di gelengan tak dudu carane mateni aku ini aku wis mati tenan iya carane kumpul dulu rakyatmu kumpulkan jadi satu dikumpulkan jadi satu setelah kumpul jadi satu salib aku di antara pelepah kurma dua pelepah kurma disalib betul udah itu sangat sabar ya karena untuk kepentingan syariat agama setelah itu ambil anak panah saya dan panahlah saya cuman sebelum manah ngomonglah bismillahirrabbilgulami tsummarmi fa innaka idza fa'alta dzalika qatalani. Tapi sebelum kamu memanah katakanlah dengan menyebut nama Tuhan anak pemuda ini dengan menyebut nama Tuhan anak muda ini berarti terus dilakukan. Artinya sama bungo bismillahirrabbilgulami dengan menyebut Allah Tuhan pemuda ini terus pantes engkau sama materi aku tenang dilakukan masyarakat dikumpulkan jadi satu didakwah untuk kepentingan agama begitu kembali dari sini dipentang tenanan disalib begitu disalib anak panah diambil bengok brander bismillahirrabbilgulami dengan menyebut nama Allah Tuhan anak pemuda ini langsung bes langsung kena pelipis ngerti pelipis nih pelipis nih enggak kena pelipis ya cus si pemuda itu terus menutup tangan ini ninggal nalai banyak usul tinggal mati syahid jadi seluruh raja ini mau seluruh rakyat ini mau ketika enek rohib dibunuh disigar kepala nih kekoncone rohib disigar kepala nih itu kan supaya keyakinan si rohibmu tidak menyebar ke masyarakat kan ya gara-gara mana nyebut bismillahirrabbilgulam dengan menyebut nama Allah Tuhan si pemuda ini dipanah mati si bocah nom. Padahal sebelumnya tidak bisa dibunuh. Oh ternyata yang mampu membunuh hanya Tuhan anak ini yang disebut dengan Allah. Doa rakyat langsung ngumpul dan jijik pada nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna berarti zaman Nabi Musa ya asyhadu anna Musa rasul kabeh padha mlebu Islam. Tapi jenenge raja nggak kuwasa. Lah zaman saiki raja iki mau presiden nggak begitu kuwasa, nggak kayak zaman biyen pemuda apa galak ngarani demo enek masalah ya jadi masalah gede. Lah biyen enggak. Berarti seluruh rakyat mau masuk Islam langsung raja ya bangga. Kak itu hidayah, ngomong guys, wama yudlilillahu falang tajida lahu sabila. Itu yang paling saya takutkan. Kalau orang itu sudah nggak beri petunjuk karo Gusti Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya koncone karo wong apik, bedino campur karo wong apik, kumpulane karo wong apik, wis berbagai kejadian tetap nggak masuk, tetap nggak ada hidayah, naudzubillah min dzalik. Karena ketika Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada satu pun jalan untuk meluruskan orang tersebut. Itu hal yang paling saya takutkan. Aku udah putih tadi kan ngono makanya seperti caranya aku melakukan apik. Lah si pemuda ini mau wong rakyat ku kabeh mlebu Islam, raja itu tetap nggak masuk Islam, tetap jahat. Kon gawe parit, prajurit kon gawe parit gawe parit sak mono ambane, kai minyak, kai bensin, kai kayu, bom mulat digiring rakyat. Pokok sing tetap iman kayak cah pemuda ini mau nyemplung. Segitunya mempertahankan akidah. Kalau sing tetap iman kayak pemuda itu nyemplung. Nek iso gelem balik karo aku men biyen enggak situ. Wah, nyemplung blong sampai
iman. Jadi mempertahankan iman tidak main-main. Maka sekarang kita kalau mempertahankan kebaikan kita itu sedang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Gelem ngaji, gelem nang masjid, gelem bahas ini yang dibahas oleh Rasulullah SAW. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita melakukan hal ini berarti itu hidayah. Pertahankan hidayah ini masuk sampai lepas. Itu nyemplung, blong. Sampai terakhirnya ada seorang ibu membawa bayi ke beban mental. Jadi ujian. Uang biasanya dewe kuat, nah nyawang anaknya jadi gak kuat. Misalnya aku tahan Pak luwe, tapi anakku yang luwe gak sanggup aku. Kadang-kadang seperti itu. Sampai ada ibu-ibu membawa bayi digendong ini ragu ada nyemplung. Nek arep nyemplung, kasihan si bayi ini baru lahir sudah mati. Kan enak ngomong dewasa kadang aku rapi aja mati dhisik kan. Iki ojek bayi melas. Nah nek orang nyemplung, mosok aku lari dari agama yang benar. Begitu cek ragu, anak itu mau muni. Ya ummah isbir fa innaka 'alal haq. Hai ibu, sabarlah. Lakukanlah sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Ibunya, anaknya mengatakan, cabar ini muni. Ya ummah isbir fa innaka 'alal haq. Ya ibuku, hai ibuku, bersabarlah, masuklah. Sesungguhnya kita di jalan yang benar. Makanya carilah jalan yang benar. Ketika sudah di jalan benar, pertahankan dengan benar-benar aja sampai lepas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.